As Chief of Party of the USAID Sustainable Ecosystems Advanced Project, I'm very happy to initiate the launch of our new book entitled Sustaining Indonesia's Marine Environment, Lessons Learned from the USAID Sustainable Ecosystems Advanced Project. This book on lessons learned has been generated through the process of implementing our program over the last 5 years within the USAID program on marine conservation and fisheries management in Indonesia. The book is a series of case studies which are written primarily by our technical staff in collaboration with our cooperating partners in the government and with our implementing NGO partners. The focus of the case studies looks at ecosystem approach to fisheries management, establishing and effectively managing marine protected areas in the country, supporting marine spatial planning for sustainable management at the larger scale at the provincial and the fishery management area scale, promoting law enforcement within the fisheries and the marine protected area realm, creating demand through awareness raising and advocacy to focus on behavior change within our project areas, increasing incentives for marine stewardship, advancing marine fisheries policies and regulations, and trying to institutionalize capacity building. In the culmination of the book, we summarized the lessons from the various programs and the approaches of the program. We also follow that with a series of publications that have been developed by the program. We're hopeful that this book will be very useful for the government of Indonesia in planning their future programs and for donors and our various partners that are working across the marine realm in Indonesia. So I thank you, and I'll pass it over to our presenters this morning that will look at each one of the case studies within the book. Thank you and good morning. Ada beberapa pembelajaran yang kami sudah kompilasi dari implementasi selama lebih kurang 5 tahun proyek USAIDC. Salah satunya yang terkait dengan penguatan pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem adalah bahwa dalam membuat rencana pengelolaan perikanan kita perlu menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dan tujuan pelestarian sumber daya ikan. Nah, dalam hal ini contohnya kita harus memastikan bahwa rencana pengelolaan itu dapat meningkatkan mata pencaharian dan juga ekonomi untuk masyarakat lokal, pemerintah daerah juga. Nah, dan ini juga bisa kita lihat atau kita tarik untuk tingkat nasional, memastikan bahwa perikanan tertentu itu memberikan revenue lebih besar kepada negara produser, yaitu negara Republik Indonesia. Kemudian pembelajaran yang kedua, bahwa dalam menyusun rencana pengelolaan atau sebagian orang menyebutnya sebagai harvest strategi, kita tidak harus menunggu hingga ketersediaan data yang lengkap. Nah, si project melakukan inisiasi penyusunan RPP itu 2 atau 3 tahun setelah data terkumpul. Dan di sini seharusnya kita bisa memulai dari awal, di mana prosesnya ini bisa lebih disempurnakan sejalan dengan implementasi proyek. Nah, kalau kita tarik ini segmennya lebih tidak dalam konteks keproyekan, mungkin RPP ini juga bisa kita kembangkan dengan data yang ada dan kemudian dapat kita review dan kita revisi dengan mekanisme pengelolaan yang adaptif. Pembelajaran yang berikutnya melihat dari kompleksitas dan besarnya perikanan Indonesia, kemitraan antara lembaga penelitian KKP dan universitas dan LSM ini dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas data perikanan yang dapat digunakan untuk kajian stok ikan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana pengelolaan perikanan. Pembelajaran yang berikutnya, kita melihat bahwa mekanisme insentif yang tepat itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan perikanan dan juga meningkatkan kepatuhan. Nah, dari pembelajaran kita melihat insentif yang tepat itu dapat meningkatkan kepatuhan pengisian logbook dan juga kepatuhan registrasi kapal nelayan kecil. USAIDC Project
bekerja di 14 kawasan konservasi dengan luas total lebih dari 1,6 juta hektar di 3 provinsi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Masyarakat dan pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian kawasan konservasi serta penetapan zonasi di dalamnya. Keterlibatan para pihak dan kepemimpinan pemerintah daerah sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi. Desain jaringan kawasan konservasi yang baik dapat mendukung upaya pengelolaan sumber daya kelautan. Jejaring yang dibentuk berdasarkan desain tadi dapat menjadi sarana bagi kerjasama pengelolaan antar kawasan yang ada dalam jejaring kawasan konservasi tersebut. Saat ini, ada 176 lokasi di dalam desain jaringan kawasan konservasi di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 715 dan 6 provinsi yang terkait. Selama kurun waktu 5 tahun, USAID proyek Sea Project telah banyak menghasilkan beberapa keluaran, salah satunya yaitu mendukung penataan ruang laut untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun dalam pembelajaran kami, beberapa catatan penting yang telah kami rangkum dalam proses kegiatan selama USAID Project berlangsung, ada beberapa hal. Tata ruang laut ini menjadi hal yang utama, di mana lebih dari 70% wilayahnya adalah laut. Sehingga ini menjadikan hal yang sangat penting, di mana tentunya hal ini akan memberikan satu kepastian ruang, kemudian juga mengurangi adanya konflik ruang, serta juga adanya sinkronisasi atau harmonisasi kebijakan, baik yang ada di pusat dan juga yang ada di daerah. Peluang yang sama bagi para pemangku kebijakan untuk bisa dapat saling mengintegrasikan prioritas daerah dan pusat dalam tujuan baik jangka panjang dan menengah. Kemitraan dengan pemerintah daerah juga menjadi catatan kami dapat memberikan satu manfaat yang sangat baik, yaitu untuk memadukan satu praktik dalam strategi perencanaan melalui kolaborasi pendanaan, pengumpulan data, serta juga analisis. Dan di mana juga poin lainnya kami melihat bahwa kepemimpinan yang kuat serta dukungan politik, organisasi masyarakat sipil, serta keterlibatan tokoh adat dapat menghasilkan tata ruang laut yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, lebih dari 17 juta hektar ruang laut ini telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Jika dapat dikelola dengan baik, ini dapat memberikan satu keberhasilan bagi intervensi pengelolaan lainnya seperti di perikanan berkelanjutan, kemudian juga kawasan konservasi dan lain-lainnya. Rencana tata ruang laut ini hanyalah permulaan. Begitu diadopsi, perlu adanya pemanfaatan dan penegakan hukum untuk memastikan penerapannya dan proses peninjauan secara berkala. Nah, yang menjadi catatan kunci utama kami melalui penataan ruang laut yang berkelanjutan ini bahwa pendekatan yang partisipatif berbasis ilmiah, akurasi teknologi, mengedepankan keterbukaan informasi, serta melakukan penguatan kapasitas pusat dan daerah melalui pelatihan dan penerapan teknologinya merupakan kunci keberhasilan dari komponen tata ruang laut ini. Semoga apa yang menjadi bahan pembelajaran ini dapat memberikan satu hal yang baik, khususnya dalam pengembangan pengelolaan ruang laut yang ada di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui dukungan terhadap penataan ruang laut untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Terima kasih. 5 tahun sudah USAID Project berupaya membantu Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan Perikanan di tingkat provinsi untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari upaya yang sudah kami lakukan bersama, terdapat beberapa pembelajaran yang sangat berharga yang nampaknya sangat layak untuk dibagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Beberapa di antaranya adalah penegakan hukum bukan semata merupakan upaya untuk menghukum, melainkan upaya untuk memastikan terwujudnya tertib sosial melalui upaya sadar dari seluruh pihak untuk mematuhi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada. Di tengah
sistem desentralisasi yang ada saat ini dan juga di tengah juga keterbatasan sumber daya pengawas maupun penegak hukum yang dimiliki oleh pemerintah, maka pelibatan masyarakat hingga di tingkat desa menjadi sebuah keniscayaan yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Oleh karenanya USHC Project di akhir-akhir masa pelaksanaan kerjanya mendukung upaya untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat hingga di tingkat desa. Dari upaya tersebut kami lihat bahwa efektivitas sistem pengawasan berbasis masyarakat hanya akan mampu untuk mewujud apabila benar-benar bisa diintegrasikan dengan sistem pengelolaan desa yang ada saat ini. Oleh karenanya, pelibatan pemerintah desa menjadi hal yang penting untuk ditimbang kemudian untuk mendorong efektivitas penegakan hukum hingga di level yang paling lokal. Pembelajaran lainnya yang kami lihat adalah upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum mensyaratkan sinergi yang kuat dari institusi penegakan hukum lainnya hingga pada level kejaksaan maupun hakim. Pembelajaran berikutnya yang kami lihat menyadari bahwa penegakan hukum merupakan domain yang melibatkan banyak sekali lembaga di tingkat lapangan, maka pembelajaran yang kami lihat bahwa sinergi di antara para pihak tersebut merupakan syarat utama agar penegakan hukum dapat menjadi efektif. Hadirnya suatu langkah kerja yang disepakati bersama dengan tujuan dan target yang disepakati dan terukur, serta mampu dimonitor dan dievaluasi secara rutin dan realistis akan membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lapangan. Pembelajaran perubahan perilaku pada proyek USAID SEA Project dengan menggunakan teknik komunikasi perubahan perilaku adalah menyangkut hal-hal yang saya sebutkan berikut ini. Tentu perubahan perilaku memerlukan waktu yang lama, namun dapat diupayakan dengan teknik komunikasi perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang efektif memformulasikan insentif atau manfaat yang jelas yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran, sehingga mendorong motivasi mereka dan mendorong aksi untuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang efektif merumuskan, memformulasikan insentif yang jelas yang menjadi bagian dari pesan kunci yang disampaikan kepada kelompok sasaran, sehingga menimbulkan atau mendorong motivasi mereka dan akhirnya mendorong aksi mereka untuk berubah perilaku. Komunikasi perubahan perilaku mewujudkan kepatuhan yang disasar konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan sebagai intervensi yang lain di dalam proyek USAID SEA Project. Program Champion adalah program di mana menggandeng dengan tokoh pemengaruh, dan ini sangat penting dalam perubahan perilaku. Program Champion sangat sentral di dalam teknik komunikasi perubahan perilaku. Dan jangan salah, menggandeng lokal champion perempuan jadi sangat penting karena sama saja memenangkan semua jiwa sekaligus dalam satu keluarga. Pelatihan champion yang efektif adalah yang dirancang dengan mendekatkan dengan konteks lokal yang kuat dan memberikan muatan keterampilan teknik komunikasi yang sangat kuat. Sebaiknya program pelatihan champion dirancang hingga para champion dianggap lulus dan dapat mengelola program di komunitasnya secara mandiri. Kemudian apa saja syarat keberhasilan komunikasi perubahan perilaku adalah yang pertama, sebaiknya memang masuk di dalam rancangan program sejak awal dan dijabarkan secara lebih lengkap dan detail, termasuk pengukurannya. Dan yang kedua, adanya fasilitator yang tinggal mukim dengan kelompok sasaran dan memiliki keterampilan pendekatan sosial. Dan percontohan daerah yang dikontrol maupun yang tidak dikontrol, dan ini penting di sektor yang baru menerapkan komunikasi perubahan perilaku. Dan yang terakhir, untuk memastikan keberlanjutan program itu sendiri, perlu program itu menggandeng pihak-pihak lain, mengintegrasikan program dengan program pemerintah melalui PSPL Sorong semacam kompak,
maupun dengan BP3 melalui penyuluh swadaya masyarakat, memastikan bahwa dampak program akan meluas dan tentunya memastikan terjadinya perubahan perilaku itu sendiri. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati memerlukan insentif yang baik sehingga dua komponen kegiatan ini menjadi bisa tercapai. Ada 3 jalan utama yang dilaksanakan oleh Sea Project untuk mengembangkan insentif ini. Yang pertama adalah pengembangan pasar untuk perikanan yang berkelanjutan melalui program sertifikasi. Yang kedua adalah pengembangan dan mendorong kegiatan pariwisata bahari yang sejalan dengan juga dengan pengembangan mata pencaharian alternatif. Yang ketiga adalah mendorong terbukanya kesempatan bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber daya pesisir dan laut untuk bisa mengelola sumber daya alamnya tersebut. Ada beberapa pembelajaran yang kami dapatkan selama program ini berlangsung. Yang pertama adalah yang terkait dengan program sertifikasi perikanan yang berkelanjutan, bahwa tantangan keberadaan pasar global yang seringkali di luar kendali kita akan sangat berpengaruh kepada pendapatan nelayan yang terlibat di dalam program sertifikasi tadi. Sehingga mekanisme untuk menangani hal ini harus diungkapkan, harus dikedepankan atau harus diperhatikan dari awal pengembangan program. Yang kedua adalah bahwa program public-private partnerships atau yang kita sebut dengan kemitraan pemerintah dan swasta juga terkait dengan kegiatan pariwisata berkelanjutan tidak selamanya bisa menjadi jawaban bagi pendanaan yang berkelanjutan, terutama untuk kegiatan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, karena hal ini harus didesain sesuai dengan skala yang tepat, waktu yang tepat, dan kondisi yang tepat dengan kondisi sumber daya alam tadi. Yang ketiga adalah, dan mungkin ini yang paling penting, pemahaman konteks budaya dan pemangku kepentingan dalam merancang, dalam melakukan pendekatan yang mengembangkan insentif dalam ketiga jalan tadi. Karena hal ini merupakan kunci yang utama bagi keberhasilan pengembangan insentif dari program SEA. Dalam upaya USAID Project membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan Perikanan di tingkat provinsi untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, kami mendapati beberapa pembelajaran yang sangat berharga yang layak untuk dibagi bersama melalui buku pembelajaran USAID Project. Beberapa di antaranya yang kami dapat dari upaya penguatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi seluruh masalah-masalah yang muncul di tengah sistem desentralisasi yang ada di Indonesia saat ini adalah kami dapati bahwa kepemimpinan yang kuat, yang tanggap masalah dan berorientasi pada pemecahan masalah yang praktis dan tetap mengandalkan pada basis pengetahuan, terbukti mampu untuk mempercepat keluarnya kebijakan yang benar-benar efektif untuk memecahkan masalah secara tepat waktu. Pembelajaran lain yang kami dapati juga bahwa pada saat kita semua percayai bahwa pendekatan partisipatif merupakan hal yang penting di dalam penguatan kebijakan, upaya-upaya USAID Project bersama Kementerian Kelautan Perikanan dan juga DKP Provinsi buktikan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Pelibatan para pihak tersebut mampu untuk mendorong keselarasan dan memunculkan solusi-solusi praktis yang mampu dijalankan di tingkat lapangan untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian, pembelajaran lain yang kami dapati adalah di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten yang ada saat ini, maka pendampingan dalam hal penguatan kebijakan hingga ke tingkat desa kami lihat merupakan solusi alternatif yang patut dipertimbangkan dan penting untuk mampu membantu pemerintah provinsi dalam memperkuat kebijakan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tengah era di mana
kabupaten kota saat ini tidak lagi memiliki kewenangan seperti sebelumnya. Pembelajaran menarik lainnya dari upaya USAID Project untuk membantu KKP mewujudkan upaya nyata untuk mendukung komitmen internasional, maka hal yang menarik yang kami dapati adalah bagaimana KKP sangat menjaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat selaras dengan kebijakan nasional dan selaras dengan tatanan kelembagaan di Indonesia, sehingga upaya untuk mendukung komitmen internasional ini menjadi sesuatu yang realistis untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga dapat mengantisipasi seluruh resiko-resiko yang mungkin timbul dari upaya ini. Demikian pembelajaran-pembelajaran yang menarik yang kami dapat dari upaya kami untuk membantu mitra-mitra kami memperkuat kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan.